Industri manufaktur Pakistan tidak pernah mengecewakan. Untuk memproduksi tanduk traktor yang ekonomis, para pekerja mereka memanfaatkan bahan-bahan dari tempat daur ulang. Berbagai suku cadang bekas yang terlihat seperti sampah di mata orang lain justru dianggap sebagai harta karun oleh para pengumpul barang bekas. Agar komponen-komponen tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, langkah pertama adalah memisahkan poros menggunakan mesin hidrolik. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan bahan berdasarkan jenisnya, sehingga bahan yang sama dapat dikelompokkan untuk mempermudah proses selanjutnya. Inti besi dari komponen yang dibongkar juga dipisahkan menggunakan mesin hidrolik untuk kemudian dihancurkan. Selama inti besi itu tidak utuh, mereka bisa melewati mesin penghancur untuk diubah menjadi bubuk atau serpihan, yang merupakan bentuk bahan baku yang diinginkan. Tahap berikutnya adalah proses peleburan. Potongan-potongan besi dilelehkan dan dituangkan langsung ke dalam cetakan menggunakan mesin otomatis, sebuah teknologi yang jarang ditemukan di Pakistan. Namun, tanduk panjang yang dihasilkan dari proses ini tidak langsung siap pakai. Para pekerja menggunakan mesin kuno untuk memotong bahan mentah tersebut menjadi potongan-potongan dengan berat yang sesuai untuk sebuah tanduk. Setelah potongan-potongan tersebut memiliki panjang yang seragam, mereka kemudian diproses lebih lanjut. Untuk membentuk bahan tersebut menjadi tanduk, bahan mentah tersebut dipanaskan dalam tungku bersuhu tinggi hingga mencapai titik tertentu. Kemudian, bahan tersebut ditempa dan diregangkan hingga membentuk kerangka awal tanduk traktor. Setelah itu, bahan diletakkan pada alat khusus untuk ditempa dengan mesin pres. Potongan bahan yang terlalu panjang atau bagian yang tidak diperlukan akan dipotong, sehingga menghasilkan komponen mentah yang sesuai. Meskipun bentuknya sudah terlihat seperti tanduk traktor, tingkat presisi dari komponen ini belum mencapai standar. Oleh karena itu, mereka menggunakan mesin bubut untuk menghaluskan permukaan dan meningkatkan akurasi dimensi. Hasil akhir dari mesin bubut menunjukkan permukaan yang lebih halus dan presisi yang lebih tinggi. Namun, pada bagian ujung tanduk diperlukan sebuah poros tajam yang terhubung dengan lubang standar untuk pemasangan. Proses ini dilakukan dengan mesin otomatis yang mampu mengebor lubang dengan presisi tinggi. Untuk ulir pengunci yang terhubung dengan ban, mereka menggunakan alat pembuat ulir manual, board die, yang mampu menghasilkan ulir tanpa cacat. Komponen poros setengah jadi kemudian melalui proses perlakuan panas menggunakan peralatan canggih. Proses ini meningkatkan kekerasan dan kekuatan poros sehingga mampu menahan beban berat. Setelah proses perlakuan panas selesai dan permukaan dingin, tahap akhir adalah perakitan. Poros dimasukkan ke dalam lubang dengan tekanan mesin hidrolik. Untuk memastikan sudut poros tidak melenceng, para pekerja juga melakukan pengukuran manual. Setelah tanduk traktor selesai dirakit, perhatian utama berikutnya adalah cara penyimpanannya. Karena ulir pada tanduk traktor rentan terhadap kerusakan, para pekerja yang cerdas membuat pelindung sederhana dengan memotong pipa menjadi potongan kecil menggunakan pisau pemotong. Ini melindungi ulir dari gesekan selama transportasi. Untuk mencegah karat pada permukaan tanduk, mereka melapisinya dengan minyak mesin. Lapisan minyak ini tidak hanya memberikan perlindungan dari karat, tetapi juga mencegah minyak bocor keluar dengan menambahkan lapisan pelindung. Bagaimana menurut Anda, apakah tanduk traktor yang diproduksi dengan cara ini cukup memuaskan?